Oke, hari ini kita akan bahas 3 soal. Nah, soal yang pertama di sini ada 3 jenis bangun datar dan kita akan mencari tahu luasnya. Oke, kita lihat dulu, perhatikan. Ini bangun datar yang di sebelah kiri ini adalah persegi. Lalu bangun datar yang di tengah ini adalah trapesium. Nah, dan yang sebelah kanan ini adalah segitiga. Nah, kita akan cari masing-masing luasnya dari persegi, trapesium, dan segitiga. Kita akan mulai dulu dari yang persegi. Oke, kita akan mulai dulu dari yang persegi. Nah, kita perhatikan lagi yang persegi ini. Kita lihat, perhatikan persegi di sini. Ini sisinya, ciri-cirinya adalah sisinya sama panjang. Ini itu sama panjang. Nah, dilihat di sini panjangnya 8 cm. Kalian harus ingat dulu rumusnya. Untuk mencari luas persegi itu rumusnya adalah S dikali S. Kalau kita perhatikan pada soal, sisinya itu sama dengan 8 cm. Maka untuk mencari luasnya adalah sama dengan, kan tadi S kali S, maka di sini 8 cm dikali 8 cm. Nah, seperti itu. 8 kali 8 sama dengan 64. Nah, maka luas perseginya sama dengan 64 cm. Nah, kita tulis dulu. Nah, sekarang kita akan mencari tahu luas trapesium. Seperti yang sudah kalian ketahui, trapesium itu rumus luasnya itu adalah sisi atas ditambah sisi bawah dikali tinggi dibagi 2. Nah, itu adalah rumus luas trapesium. Nah, kita perhatikan dulu sebelum kita menghitungnya. Perhatikan trapesium lagi. Mana sisi atasnya? Ini trapesium yang ini kalau kita gambarkan ini seperti tertidur. Nah, kalau kita gambarkan kembali maka bentuknya akan seperti ini. Nah, jadi kalau kan kalau yang ini itu tertidur trapesiumnya. Nah, kalau yang ini trapesiumnya sama ibu diberdirikan, supaya lebih mudah ya. Nah, sisi atasnya berarti yang ini kan ya. Nah, maka ini di sini berganti jadi gini. Nah, sisi atasnya itu karena sama ini dengan ini, maka panjangnya 8 cm. Nah, maka ini sisi atasnya sama dengan 8 cm. Itu sisi atasnya 8 cm. Nah, kita lihat lagi ke gambarnya. Nah, kita akan mencari tahu sisi bawah. Nah, berarti sisi bawah yang ini kan ya. Nah, maka di sini sisi bawahnya sama dengan, kalau di sini kan 12, maka di sini juga 12. Oke, berarti di sini 12. Nah, setelah itu kita cari tahu tingginya. Nah, berarti tingginya dari sini ke sini. Berapa ya tingginya? Nah, ini kalau di gambarnya berarti di sini. Berarti di sini ini tingginya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini tingginya dari sini ke sini ini sejajar dengan garis yang ini. Nah, berarti tingginya 7 cm. Nah, maka di sini juga di gambar yang di bawah ini tingginya 7 cm. Seperti itu. Oke, berarti kita bisa temukan di sini sisi atasnya sama dengan 8 cm, sisi bawahnya sama dengan 12 cm, tingginya sama dengan 7 cm. Nah, ini semuanya yang sudah kita temukan ini kita bisa masukkan ke rumus. Nah, kita akan masukkan angka-angka ini ke rumus. Nah, rumusnya kan tadi A tambah B kali T bagi 2 ya. A tambah B berarti ini tambah ini. 8 ditambah 12 kali T. T-nya kan ini ya, berarti kali 7 dibagi 2. Oke, yang di dalam kurung kita kerjakan dulu. 8 tambah 12 sama dengan 20. Oke, dikali 7 per 2. Nah, ini ada yang bisa kita coret. 20 sama 2 itu bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu bagi 2. 2 bagi 2, 1. 20 bagi 2 sama dengan 10. Nah, ini kan sudah jadi per 1. Berarti sudah tidak berpengaruh lagi. Nah, berarti tinggal di 10 kali 7 saja sama dengan 70. Nah, berarti luas trapesiumnya adalah 70 cm persegi.
Terakhir kita akan mencari tahu luas segitiga. Nah, ini segitiganya juga tidur. Nah, kalau kita gambarkan kembali, itu akan menjadi seperti ini. Segitiganya. Seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, segitiganya kalau tidak ditidurkan diberdirikan menjadi seperti ini. Nah, kita lihat di sini, ini yang di sini sisi bawahnya atau alasnya itu sama dengan 12 cm. Nah, ini itu sama dengan yang ini. Nah, maka sisinya sama dengan 12. Itu adalah alasnya. Nah, sekarang kita lihat lagi di gambarnya. Kita akan mencari tahu tingginya. Tingginya mana ya? Nah, berarti dari sini ke sini. Nah, ini garis yang ini sejajar dengan ini. Nah, yang ada di gambar. Nah, berarti tingginya sama dengan 4 cm. Oke, berarti tingginya sama dengan 4 cm. 4 cm. Tingginya sama dengan 4 cm ya. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, rumus segitiga itu adalah untuk mencari luas segitiga adalah A dikali T dibagi 2. Tadi kita sudah tahu A-nya sama dengan 12, alasnya tingginya sama dengan 4. Berarti ini tinggal dimasukkan saja ke rumus. A kali T berarti 12 dikali T-nya 4. Oke, dibagi 2. Nah, ini bisa ada yang dicoret. 2 sama 12 bisa dicoret. Dua-duanya bisa dibagi 2. Ini jadi 1, ini jadi 6. Nah, karena ini 1 jadi sudah tidak berpengaruh, maka tinggal 6 saja kali 4 sama dengan 24. Nah, maka luas segitiganya sama dengan 24 cm persegi. Nah, kita bisa simpulkan di sini perseginya 64 cm persegi, trapesium 70 cm persegi, dan segitiganya 24 cm persegi. Nah, ketiga luas yang sudah kita ketahui ini kita tambahkan. Gitu ya. 64 tambah 70 tambah 24. Oke, 4 tambah 0 tambah 4 sama dengan 8. Oke, 6 tambah 7, 13, 13 tambah 2 sama dengan 15. Oke, berarti jawabannya adalah 158 cm persegi. Oke, kita akan bahas yang nomor 2. Nah, di sini kita akan mencari tahu luas yang diarsir. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, di sini itu ada bangun persegi ya. Nah, di sini ada bangun persegi. Lalu seolah-olah bangun persegi ini dimakan oleh beberapa seperempat lingkaran. Nah, ini ya ada 3, 1, 2, 3. Jadi seperempat lingkarannya ada 3. Nah, pertama-tama yang harus kita cari tahu adalah kita akan mencari tahu dulu luas persegi. Oke, kita akan cari tahu luas persegi. Nah, kita akan cari tahu dulu luas persegi. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, luas persegi itu adalah rumusnya sisi kali sisi. Nah, pada soal ini perseginya itu sisinya sama dengan 28 cm. Maka ini tinggal kita kalikan saja. 28 cm dikali 28 cm. Seperti itu, sama dengan kita kotret 28 kali 28 berapa? Oke, kita kotret 28 dikali 28. Oke, 8 kali 8 sama dengan 64. 4 tulis 6 simpan. 2 kali 8 sama dengan 16 tambah 6 sama dengan 22. Oke, sekarang kalikan 2. 8 kali 2 sama dengan 16. 6 tulis 1 simpan. 2 kali 2 sama dengan 4 tambah 1 5. Oke, nah berarti kita tambahkan 4 8 7. Nah, hasilnya sama dengan 784. Nah, berarti kita tulis dulu di sini. Berarti luasnya sama dengan perseginya 784 cm persegi. Nah, ini adalah baru luas persegi. Ini baru luas persegi. Nah, setelah mencari luas persegi, kita akan mencari tahu luas seperempat lingkaran yang ada 3 ini. Nah, ketiga seperempat lingkaran ini kalau kita gabungkan itu akan menjadi 3/4 lingkaran. Nah, bagaimana gambarnya? Coba perhatikan.
Nah, maka akan menjadi 3/4 lingkaran seperti ini. Nah, sisinya karena di sini dari ujung ke ujung sini sama dengan 28 cm, maka dari sini ke sini itu setengahnya dari 28 cm. Setengah dari 28 cm itu sama dengan 14 cm. Maka ini di sini 14 cm. Jadi dari sini ke sini itu 14 cm. Nah, berarti 14 cm ini bisa kita katakan sebagai R-nya atau jari-jari. Nah, ini kan 3/4 lingkaran, maka untuk mencari luasnya, luas 3/4 lingkaran, itu rumusnya sama dengan 3/4 dikali Pi kali R kuadrat. Kenapa 3/4? Karena ini merupakan 3/4 lingkaran. Maka rumusnya kan rumus lingkaran itu Pi kali R kali R. Nah, karena 3/4 lingkaran maka 3/4 dikali Pi dikali R kuadrat. Seperti itu. Nah, kita sudah temukan di sini R-nya sama dengan 14. Kalau R-nya 14 maka Pi-nya 22/7 ya. Oke, Pi-nya sama dengan 22/7. Nah, kita akan langsung masukkan ke rumusnya. Nah, sekarang kita akan mencari tahu luas 3/4 lingkaran. Nah, tadi kan R-nya sama dengan 14 cm, maka Pi-nya sama dengan 22/7. Oke, kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Rumus 3/4 lingkaran kan tadi 3/4 kali Pi kali R kali R. Oke, kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Berarti 3/4 dikali, nah Pi-nya kan tadi 22/7 ya, berarti kali 22/7 dikali, dikali tadi R-nya 14, berarti kali 14 dikali 14. Nah, di sini ada yang bisa dicoret. Manakah yang bisa dicoret? Ini dengan ini. 14 sama 7 itu dua-duanya bisa dibagi dengan angka 7. 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 sama dengan 2. Nah, supaya mudah, ini 22 kalikan saja dulu dengan 2. 22 kali 2 sama dengan 44. Nah, 44 ini bisa dicoret lagi dengan 4. Nah, dua-duanya bisa dibagi dengan angka 4. Nah, 4 bagi 4 1, 4 bagi 4 sama dengan 11. Nah, berarti ini penyebutnya sudah jadi satu semua. Nah, tinggal menyisakan pembilangnya. Berarti tinggal kita kalikan saja. 3 dikali 11, 33. Nah, 33 dikali 14 berapa? Kita akan hitung 33 kali 14 berapa. Nah, kita akan kotak 33 kali 14. 3 kali 4 sama dengan 12. 2 tulis 1 simpan. 3 kali 4 sama dengan 12. Tambah 1 sama dengan 13. Oke. Nah, sekarang 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Oke, kita tambahkan. Berarti 2, 6, 4. Nah, hasilnya sama dengan 462. Oke, kita tuliskan di sini berarti tadi hasilnya 462 cm persegi. Nah, itu adalah luas 3/4 lingkaran. Nah, kan tadi luas perseginya sama dengan 784. Nah, sekarang tadi juga kita sudah mencari tahu 3/4 lingkarannya sama dengan 462. Nah, untuk mencari tahu berapa luas yang diarsir, itu kita perhatikan lagi di sini. Nah, ini seperti persegi. Nah, yang dimakan beberapa bagiannya. Nah, dimakan. Nah, ini berarti dimakan. Nah, itu menjadi luas yang diarsir. Nah, berarti luas persegi dikurangi sama luas 3/4 lingkaran. Nah, oke, kita akan hitung. Nah, di sini kan luas perseginya 784 dikurang 462. Oke, berarti 784 dikurang 462. Berapakah hasilnya? Kita hitung. 4 kurangi 2 sama dengan 2. 8 kurangi 6 sama dengan 2. 7 kurang 4 sama dengan 3. Nah, berarti hasilnya 322 cm persegi. Nah, itu adalah luas yang diarsir. Oke, kita akan bahas di sini soal yang nomor 3. Nah, di sini ada soal cerita. Kita baca satu persatu kalimatnya. Oke, kita baca ya.
Pak Sarjono memiliki sawah berukuran panjang dan lebar masing-masing 75 meter dan 12 meter. Nah, berarti di sini kita bisa menyimpulkan kalau ada panjang dan lebar berarti sawahnya berbentuk persegi panjang. Kita akan gambar dulu persegi panjang. Nah, kita lihat di sini panjangnya 75 meter. Nah, berarti ini di sini 75 meter. Lalu lebarnya sama dengan 12 meter. Berarti di sini 12. Ini P, ini L. Gitu ya. Nah, kita akan baca lagi kalimat selanjutnya. 2/5 dari sawah tersebut ditanami bayam dan selebihnya ditanami kacang panjang. Oke, berarti di sini ada 2/5 bagian yang ditanami oleh bayam. Ya, yang ditanami bayam. Nah, sisanya ditanami kacang panjang. Seperti itu. Nah, yang di sini ditanyakan adalah luas sawah yang ditanami kacang panjang. Berarti kita cari tahu dulu berapa luas sawah Pak Sarjono yang berbentuk persegi panjang. Yang ini kita cari tahu dulu luasnya berapa. Lalu kita cari tahu dulu berapakah luas yang ditanami bayam. Baru kita akan tahu sisanya yang akan ditanami kacang panjang berapa. Oke, berarti kita akan cari tahu dulu berapa luas persegi panjang. Oke, nah kita akan cari tahu dulu luas persegi panjang. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, luas persegi panjang itu rumusnya luas persegi panjang itu rumusnya P dikali L. Nah, sawah Pak Sarjono P-nya sama dengan 75. Berarti 75 dikali L-nya sama dengan 12. Maka dikali 12. Nah, seperti itu. Nah, kita hitung 75 dikali 12 berapa? Oke. Kita kotret 75 dikali 12. 5 kali 2 sama dengan 10. 0 tulis 1 simpan. 7 kali 2 sama dengan 14 tambah 1. 15. 5 kali 1 5, 7 kali 1, 7. Nah, ini berarti tinggal ditambahkan. Berarti maka hasilnya 0. 5 tambah 5 sama dengan 10. 0, 1 simpan. Ini 7 tambah 1, 8. Tambah 1 sama dengan 9. Maka luas sawah Pak Sarjono sama dengan 900. Nah, berarti kita tulis di sini sama dengan 900 meter persegi. Nah, ini luas sawah Pak Sarjono. Nah, tadi kan 2/5-nya ditanami oleh bayam. Nah, sekarang kita akan cari tahu berapakah luas yang ditanami bayam. Oke, caranya kan tadi yang ditanami bayam itu ada 2/5. Sedangkan seluruh sawahnya itu luasnya sama dengan 900. Maka tinggal 2/5 dikali 900 saja. Seperti itu. Nah, cara menghitungnya berarti ini 900 bagi 5 itu sama dengan 180. Nah, ini berarti tinggal dikalikan. 2 kali 180 itu sama dengan 360. Nah, ini yang ditanami bayam. Nah, ini yang ditanami bayam. Seperti itu. Nah, tadi yang ditanya adalah berapa luas yang ditanami kacang panjang. Berarti luas sawah seluruhnya dikurang sama yang ditanami bayam tadi. Tadi ditanami bayamnya sebanyak 360. Nah, berarti ini 900 tinggal dikurang saja sama 360. Maka hasilnya sama dengan 540 meter persegi. Nah, ini yang ditanami kacang panjang. Seperti itu caranya.